Ciptakan surga di rumah. Ciptakan surga di rumah. Karena kita waktu banyak di rumah. Saya sering sampaikan kebahagiaan hakiki seorang lelaki adalah kebahagiaan dengan istrinya. Allah mengatakan, dialah yang telah menciptakan manusia dari satu jiwa, kemudian Allah ciptakan istrinya, kata Allah, liyaskuna ilaiha. Agar sang suami tentram dengan istrinya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda keagungan Allah, kebesaran Allah, Allah ciptakan istri-istri bagi kalian litaskunu ilaiha, agar kalian tentram dengan istri-istri kalian. Sehingga sebagian ulama mengambil faedah bahwasanya kebahagiaan inti seorang suami adalah dengan istrinya. Kapan seorang bisa bahagia dengan istrinya, itu lelaki yang bahagia. Bagaimana tahu dia bahagia dengan istrinya? Caranya begini, kalau dia pergi keluar rumah pengen pulang, itu berarti sudah benar. Ingin pulang, ingin ketemu istri, aduh saya ingin pulang, gelisah, ingin pulang. Berarti dia bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan sesungguhnya seorang suami itu di rumahnya. Berarti suami yang bahagia itu laki-laki yang bahagia. Tapi kalau seorang laki-laki tidak betah di rumah, ingin pergi terus, kemana mas? Itu berarti dia tidak bahagia. Tidak ada surga di rumahnya. Sebagian orang mencari kebahagiaan dengan teman-temannya, ketemu dengan temannya, ngobrol, ngopi sana, pagi saya malam, main golf, main ini, main catur, main macam-macam. Dia tidak bahagia. Kalau dia tidak menemukan kebahagiaan di rumahnya, dia belum bahagia. Itu lelaki sengsara seperti itu. Percuma ente ketawa-ketiwi main golf, pulang diomelin istri. Apa enak? Atau ngomelin istri, apa enaknya seperti itu? Tapi kalau anda pergi dari rumah, tahu-tahu rindu ingin pulang ke rumah, itu benar, berarti sayang sama istri, berarti ada kebahagiaan. Sampai di rumah ngobrol sama istri asyik, berarti benar. Kalau belum asyik, belum ingin pulang, ada yang salah. Entah istri ente yang salah atau istri anda yang salah. Ya. Jadi saya bilang ikhwan, suami laki yang bahagia, laki yang menemukan kebahagiaan apa? Di rumahnya. Apalagi rumahnya 4 bahagia semua. Ya. Satu aja sudah bahagia, apalagi rumahnya 4 bahagia semua. Ibu-ibu nanti tersinggung ya. Ini bercanda aja ibu-ibu ya. Baik. Nah, jadi ingat hal ini, harus ada waktu buat istri. Sebagian orang mencari kebahagiaan, kesuksesan dunia, dia menjadikan bisnisnya nomor 1, pekerjaannya nomor 1, cita-citanya itu menumbalkan kebahagiaan anak istri. Ini salah. Saya sering sampaikan cerita, saya ketemu dengan seorang kaya, kebetulan untuk satu orang kafir. Sering keluar negeri, sini rumah juga rumah, di perumahan kaya. Terakhir ngobrol-ngobrol dia bilang ada satu yang hilang dari saya. Saya kurang dekat sama anak-anak sampai sekarang. Anak-anak saya kasih dunia semua, namun tidak ada yang datang jenguk saya, peluk-peluk saya, nggak ada kata dia, nggak ada. Dia sibuk cari harta, anaknya semua dipenuhi. Setelah besar, anak yang sudah besar semua nggak ada yang dekat sama dia. Dia kehilangan kebahagiaan di situ. Jadi jangan sampai kita mencari harta, ingin cari sukses, cari jabatan, akhirnya kebahagiaan anak istri kita jadi tumbal, dan akhirnya kita sendiri yang tidak bahagia. Kita sendiri yang tidak bahagia. Ada satu masa kita lewat, kita tidak rindu ke rumah, berarti perbaiki. Coba, saat kalau ngobrol sama istri nggak enak, coba ciptakan bagaimana ngobrol sama istri yang enak. Ustaz, kalau saya ngobrol sama istri saya nggak nyambung-nyambung. Ente turunin level ente. Kalau tahu istri nggak nyambung, jangan bicara yang tinggi-tinggi, bicara rendah-rendah saja. Jangan bicara yang aneh-aneh. Semuanya di dunia yang problematika, ngomong bahasa susah, gimana istri yang paham? Era ini, era globalisasi, bilang istri nggak paham, sudah nggak usah bicara macam-macam. Turun level anda, ngobrol sama istri yang nyambung, jadi asik. Gimana caranya? Pasti ada yang asik. Kalau nggak asik terus, ente yang nggak beres berarti. Jadi ciptakan kebahagiaan di rumah. Ciptakan surga di rumah. Bagaimana kita senang ke rumah, bagaimana kita bahagia betah di rumah, ya. Betah di rumah. Kalau kita sudah betah di rumah, sudah senang di rumah, karena kata Nabi SAW, wal yasaka baituk wa kufa alaika lisanak. Kata Nabi, jadikan rumahmu jadi luas. Artinya apa? Betah di rumah. Terutama di zaman fitnah. Jaga lisan anda, jangan terlalu ngurusin orang. Apa yang ngurusin orang? Kalau anda suka ngurusin orang, anda diurusin juga sama orang. Maka sibuk privasi, sibuk dengan privasi.
Namun manusia itu suka ingin tahu urusan orang. Saya lagi telepon, tahu-tahu Ustaz, itu si fulan ya? Bukan. Terus, mau tahu urusan saya, ngapain? Ada lagi baca apa sih baca? Ya, ente ngapain urusin saya? Dibaca sendiri sana. Ngapain baca urusan saya? Orang suka ingin tahu urusan orang lain. Suka komentar orang lain. Ini menghilangkan kebahagiaan seperti ini. Semakin privasi kita jadi tumbal, semakin kita kurang bahagia. Benar ini, ente coba. Jadi jangan ngurusin orang, privasi kita perbaiki. Privasi kita perbaiki. Jangan suka komentar hal yang tidak bermanfaat. Apa kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Enggak usah. Tahan mulut, jangan suka komentar. Lewat satu jalan, lihat rumah warna ungu, komentar. Ini orang kok rumah warna ungu sih? Ya, apa urusan ente? Ente sana rumah belum lunasi utang rumah ente. Ini ngurusin rumah orang warna ungu, warna biru. Terserah dia mau warna-warni, terserah dia. Ini kok rumah bangunannya jelek sekali. Ya, sudah ente buat. Ikut berita artis, ikutin terus. Si artis ini dicerai sama suaminya. Kemudian ketahuan katanya suami selingkuh. Katanya suami punya istri kedua. Kemudian istrinya, ente ngapain ikuti berita artis? Akhirnya masuk ke persidangan. Ngapain ente ikuti berita artis itu? Kecuali kalau memang ente mau nikahi sang artis, ya silakan. Ya sudah, ente ikuti sampai dia benar-benar jadi janda, ente maju ya. Dia aja nggak suka sama ente ngikuti beritanya terus. Buang-buang waktu. Jadi banyak buang waktu kita terbuang. Jadi di antara sebab kebahagiaan, ciptakan kebahagiaan di rumah. Kalau belum bisa menemukan surga di rumah, duduk sama istri. Wahai sayangku, kita ada apa ini? Kenapa kita kok kayaknya tidak indah, tidak mesra kehidupan kita ini? Apa yang salah antara saya dengan anti? Bicarakan baik-baik. Mungkin dia bilang, Masti kalau pulang nggak pernah ngobrol sama saya. Ya udah, saya ngobrol besok ya. Ngobrol, ya. Sudah diperbaiki. Dan perlu kita ngobrol sama istri supaya kita ada kebahagiaan di situ. Nabi aja ngobrol sama istrinya sebelum tidur. Anda juga kalau pulang ke rumah ngobrol sama istri meskipun 15 menit, meskipun 20 menit. Ya, yang penting ngobrol sama istri. Tapi jangan lama-lama ya. Kalau sudah 45 menit, bunyikan wecker. Waktunya tidur. Waktunya tidur. Disitulah letak kebahagiaan.